Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul pengemasan dan pelabelan produk keripik singkong Madura. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Binti Nasriun. Nama saya Oktaviana. Nama saya Mandara Galawa. Waktu berikutnya saya memberikan kepada pembaca materi. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil pekerjaan dari kelompok kami. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Salah satu upaya agar mampu bersaing dan survive dalam era ini, maka semua permasalahan yang teridentifikasi harus segera diselesaikan. Salah satu masalah yang muncul adalah kemasan yang justru selalu menjadi permasalahan bagi produk industri kecil dan menengah, sektor makanan dan minuman. Selain kemasan, produk olahan pangan dalam pelabelan diwajibkan mencantumkan kadar gizi dan komposisi dari makanan yang diproduksi, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1 PP nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Lebih lanjut, dalam pencantuman label harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca. Dan label itu berisi keterangan mengenai pangan yang bersangkutan dan sekurang-kurangnya berisi yang pertama nama produk, dan yang kedua daftar bahan yang digunakan, dan yang ketiga berat bersih atau isi bersih. Metode IPTEX PULS untuk masyarakat dalam perbaikan kemasan dan pelabelan produk keripik singkong Madura. Keripik singkong cap kuda terbang di Desa Lajuk, Kecamatan Manding, dan keripik singkong cap baby di Desa Pemolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumeneb, untuk mewujudkan pelaku usaha mandiri menyongsong tantangan masyarakat ekonomi ASEAN yang berkelanjutan tersebut dilakukan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut, yaitu yang pertama sosialisasi dalam penyuluhan, yang kedua pelatihan dan pembekalan, yang ketiga pengajuan perizinan dan sertifikasi, yang keempat mediasi dan konsultasi, yang kelima pendamping, dan keenam monitoring dan evaluasi. Pembahasan hasil yang dicapai pada kegiatan Impact Masyarakat atau IBM plus pada kelompok mitra keripik singkong Kap Kuda Terbang dan keripik singkong Kap Babi tidak bisa dilepas dari target dan luar yang diharapkan. Pertama, kemasan. Permasalahan hanya ditemukan oleh tim ketika melakukan pengamatan dan survei lapangan pada kedua mitra tersebut, antara lain adalah kemasan kurang menarik, terkesan desain kemasan hanya dilakukan seadanya saja, gambar dan teks tercetak mudah, lepas atau terkelepas, sehingga produksinya terkesan jelek, bahkan selera konsumen menjadi hilang. Yang kedua, label dan percantuman nama produk, bahan dan berat atau isi bersih. Pelaku usaha belum sadar hukum, sehingga dalam label produknya A. belum mencantumkan izinan, DEPSEC atau sertifikat hal secara benar. B. belum mencantumkan nama produk, daftar bahan yang digambarkan, dan berat bersih atau isi berat secara benar. Yang ketiga, sikap pelaku usaha keripik singkong. Pengamatan dan observasi awal, tim menemukan bahwa pelaku usaha keripik singkong bersikap konvensional. Yang penting laku dijual, walaupun tidak peduli bahwa hanya bisa dijual di tingkat lokal. Mereka berpikir bahwa laku tidaknya produknya itu merupakan rezeki dapat bersaing secara luas. Dan walaupun terlintas, mereka belum tahu harus berbuat apa dan bagaimana caranya. Dan yang keempat, hasil lain yang dicapai. Respon konsumen atas perubahan atau perbaikan kemasan dan perlabelan sudah mulai tampak. Awal mula adalah beberapa konsumen memberikan respon ketertarikan
dan bertanya-tanya antara lain, benarkah ini diproduksi di sini, benarkah produksi ini aman, di mana produksi ini bisa dibeli, dan lain-lain. Respon yang menunjukkan pengaruh atas perubahan kemasan dan label itu. Namun berdasarkan observasi lanjut, walaupun respon itu berpengaruh kepada omset penjualan, namun masih belum memberikan pengaruh yang signifikan atas peningkatan omset penjualan. Selanjutnya kesimpulan. Adapun hasil yang dicapai pada kegiatan sampai saat ini antara lain, yang pertama, pengusaha menginginkan produknya berkemasan lebih baik dan lebih pasar dengan kualitas baik. Yang kedua, walaupun tetap dengan menggunakan plastik. Yang kedua, pengusaha menginginkan perbaikan pelabelan dan yang belum mencantumkan sertifikasi PIRT atau produksi pangan industri rumah tangga. Dinkes ingin mencantumkan dalam kemasan mereka. Pada kemasan mereka telah mencantumkan label dan kemasan setelah dibuat menarik. Itu saja hasil kerja kami. Sekian dan terima kasih.